Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang Pada masa akhir penjajahan Jepang, semangat kemerdekaan rakyat Indonesia tak terbendung, maka dibentuklah BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April tahun 1945. Dalam film ini, kita diajak menyaksikan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Disinilah para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan asas berdasarkan sejarah dan budaya bangsa. Supomo menekankan pentingnya negara yang menyatukan rakyat dan pemimpinnya. Dan pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno yang memperkenalkan 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari musyawarah, pemikiran, dan cinta para pendiri bangsa terhadap tanah air. Dari ruang sidang itulah sejarah Indonesia dibentuk, dan dari semangat itulah kemerdekaan akhirnya menjadi nyata. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan survei kecil-kecilan ke beberapa masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, penasaran kan kita mau bahas apa? Nah, kita hari ini mau bahas Pancasila, teman-teman. Kira-kira bagaimana diskusi yang bakal terjadi? Apa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan? Oleh karena itu, ikuti terus. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Ya, menurut saya Pancasila itu adalah ideologi dasar negara kita sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Menurut saya Pancasila itu sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Maka dari itu Pancasila dijadikan pedoman kebijakan negara, dasar negara. Lalu pada saat itu Pancasila menurut para pembuatnya menekankan untuk memajukan nilai persatuan keberagaman yang ada di Indonesia. Masa itu. Oke, terima kasih. Mas, ya. Siapa pencetus Pancasila dan kapan pertama kali diumumkan? Oh, ini lagi di videoin ya? Oke. Seingat saya waktu itu adalah ya, Insinyur Soekarno ya kalau nggak salah. Dan itu pada awal Juni, harusnya tahunnya sama ya, 1945. Seingat saya sih gitu. Dan itu beliau mengusulkan di hadapan BPUPKI pada saat itu. Dan akhirnya diletakkan, maksudnya diletakkan ya mungkin, dijadikan dasar di pembukaan UUD 1945. Menurut saya sih itu ya. Oke, terima kasih. Yang mengusulkan yang pertama itu Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Beliau menyampaikan di pidatonya di hadapan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dan diresmikan pada tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Oke, bagaimana perumusan Pancasila di dalam BPUPKI? Untuk proses perumusan Pancasila dimulai pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno pertama kali mengajukan pada sidang BPUPKI dan disetujui oleh BPUPKI. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 akhirnya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari negara Indonesia yang disetujui oleh Panitia 9. Mas. Oh ya, Apa yang menjadi latar belakang sosial politik lahirnya Pancasila? Oh baik, berarti tentang landasan dasar perumusan Pancasila ya. Perkenalkan, saya Ahmad Zaidan Zahiri dengan NNP 5012 221059. Menurut saya
untuk landasan dari Pancasila itu dipengaruhi dengan banyak faktor ya. Salah satunya adalah keberagaman sosial yang ada di Indonesia ini, seperti ada suku, budaya, juga masih banyak lah adat-adat yang juga sudah mereka biasakan dulu. Seperti itulah. Lalu juga zaman dulu itu juga kan Indonesia juga dijajah sama Belanda. Jadi menurut saya juga mereka tuh akhirnya mendapatkan rasa sama atau rasa yang senasib sehingga mereka bisa menciptakan rumusan Pancasila yang oke lah menurut saya gitu. Oke, menurut saya sih itu. Oke, terima kasih. Permisi Mbak. Ya. Apa yang membuat Pancasila diterima dalam semua golongannya pada saat perumusannya? Kalau menurut saya diterima saat perumusan itu karena Pancasila sudah mementingkan kepentingan sosial, kepentingan semua golongan. Dibanding mementingkan golongan salah satu, mereka sudah mementingkan semua, misalkan semua agama gitu. Di sila pertama mereka menyebutkan kalau itu ketuhanan, bukan sekedar salah satu agama doang. Dan selanjutnya untuk sila-sila selanjutnya itu juga mereka sudah menyebutkan berbagai keadilan sosial. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila. Di sini kita bertiga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajar dari NRP Akhir 19. Saya Baskara Hargono dari Teknik Sipil NRP Akhir 167. Saya Rian Daniel Marojahan dengan NRP Akhir 178 dari Teknik Sipil. Yang pertama yaitu adalah latar sosial politik. Pada masa perumusan Pancasila tahun 1945, Indonesia masih berada dalam situasi transisi dari penjajahan menuju kemerdekaan. Dan penjajahan yang panjang oleh Belanda dan Jepang telah melahirkan semangat nasionalisme yang kuat di kalangan rakyat. Lalu berikutnya, keinginan untuk bersatu di antara kelompok-kelompok masyarakat yang majemuk atau berbeda agama, suku, budaya, dan pandangan politik. Baik, kita masuk ke keberagaman budaya yaitu di poin 2. Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Tantangan besar pada masa itu adakah bagaimana membentuk dasar negara yang mampu. Yang pertama, menyatukan perbedaan agama. Kedua, mengakomodasi berbagai etnis dan budaya. 3, menghadiri dominasi satu golongan yang bisa menimbulkan perpecahan. Lanjut ke poin selanjutnya, poin 3, perdebatan dan konsensus. Perumusan Pancasila menunjukkan adanya dinamika sosial politik yang kompleks. Yang pertama itu terdapat pada pidato Soekarno yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, di mana menjadi dasar awal perumusan Pancasila. Lalu yang kedua ada Piagam Jakarta yang dilaksanakan pada 22 Juni 1945, mencantumkan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, karena adanya keberatan dari kelompok non-muslim, sila ini diubah pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, ada perumusan Pancasila sebagai refleksi kehidupan sosial, di mana Pancasila bukan hanya hasil pemikiran elit politik, tapi juga refleksi dari 1. Nilai-nilai lokal dan kearifan budaya bangsa. 2. Kebutuhan sosial untuk menciptakan sistem kehidupan berbangsa yang adil dan damai. 3. Aspirasi rakyat yang ingin merdeka dari penindasan dan hidup dalam kebersamaan. Kesimpulan dari analisis sosial ini yaitu secara sosial perumusan Pancasila adalah hasil dari interaksi kompleks antara nilai-nilai budaya lokal, kondisi sosial masyarakat, dan dinamika politik nasional. Proses ini mencerminkan kesadaran kolektif untuk hidup bersama dalam perbedaan, kemampuan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan perbedaan secara damai, serta Pancasila sebagai simbol identitas dan kesepakatan sosial bagi bangsa Indonesia. Sekian pemaparan analisis sosial terkait Pancasila dari kami. Terima kasih.